الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut adalah salah satu kisah nyata keajaiban Surat Al-Fatihah. Sahabat dakwah, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Sifah, Suratus Safiyah, Suratus Doa, dan lainnya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala, karena sebagai surat pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meski begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, "Maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti?" Beliau pun berjalan sambil menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tadi berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah itulah Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Quran Al-Azim yang dikaruniai kepadaku. Hadits riwayat Bukhari. Sahabat dakwah, para ulama berpendapat bahwa keagungan surah Al-Fatihah terletak pada ajaran-ajaran pokok seperti masalah tauhid, keimanan, janji, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang kafir tentang ibadah, dan juga kisah orang-orang yang beruntung karena taat kepadanya dan sengsara karena mengingkarinya. Sahabat dakwah, tentu saja kita tidak bisa memungkiri keluasan tema yang dikandung serta keistimewaan di balik ayat-ayat yang terangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat ini juga menjadi penentu sah atau tidaknya sholat seseorang, baik dalam kapasitasnya sebagai imam, makmum, ataupun sholat sendiri atau munfarid. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sahabat dakwah, disitulah letak keunikan surah Al-Fatihah. Dalam konteks ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa melakukan sholat sedang ia tidak membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya kurang 3 kali, tidak sempurna." Abu Hurairah bertanya, "Bagaimana kalau kami di belakang imam?" Ia berkata, "Bacalah secara syir atau pelan, karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku telah membagi solat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta." Hadits riwayat Muslim. Sahabat dakwah, berikut adalah manfaat dari surat Al-Fatihah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dalam kitab Tibun Nabawi Pengobatan ala Nabi disebutkan bahwa di antara keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita punya hajat tertentu, maka Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai wasilah atau perantara. Yang kedua, jika Al-Fatihah dibaca 14 kali sebelum tidur, maka suami, istri, dan anak-anak akan selalu mengingat kita. Dan yang ketiga, jika Al-Fatihah dibaca 41 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air dan diminum, serta dibuat mandi, maka hal itu bisa melepaskan rasa sakit dalam diri kita. Artinya, Al-Fatihah bisa mengobati penyakit dalam.
Dan yang keempat ialah jika ada orang yang mengidap penyakit keterbelakangan mental, lalu dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan diusapkan di kepalanya setiap pagi dan sekali sebelum tidur, maka penyakit itu bisa sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, apabila Al-Fatihah dibaca sebanyak 3 kali, kemudian kita tiupkan ke dalam segelas air minum dan dibaca sambil mengusap ke anggota tubuh yang terasa sakit, insya Allah akan mengurangi bahkan bisa menyembuhkan rasa sakit itu. Dan yang keenam ialah bayi yang sering menangis juga bisa diterapi dengan Al-Fatihah. Caranya, bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali dan diusapkan di atas kepala bayi itu pada malam hari atau pada setiap saat. Insya Allah akan sembuh memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir ialah sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, tentu kita mengharapkan kasih sayangnya, belayan Rahman dan Rohimnya, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni atau dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, salah satu media yang bisa dijadikan pintu mengetuk Rahman dan Rohimnya ialah dengan membaca surat Al-Fatihah. Sahabat dakwah, berikut adalah salah satu cerita kisah nyata dahsyatnya surat Al-Fatihah jika kita mengamalkannya. Sahabat dakwah, kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakannya. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah dia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi atau musyawarah, semuanya buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan, sebab Pak Sirgar pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumahnya yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan membayar utang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Gonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil, anak pertama duduk di kelas 3 SD, dan anak yang kedua masih kelas 1 SD, dan yang ketiga masih balita, segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Sahabat dakwah, jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Gonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya yang berada di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM masjid tersebut. Sahabat dakwah, malam harinya Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Gonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakannya. Bagi Pak Gonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Gonim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini doanya Pak Gonim. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar pukul jam 4 pagi dini hari, dilihatnya si bungsu yang bernama Raffi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Raffi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum saat Raffi berdoa. Pak Gonim dan istrinya mendengar anaknya yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah mungkin ratusan kali atau bahkan lebih. Sambil menengadah tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain surat Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi berkata pada ibunya, "Bu, Raffi pernah mendengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam. Ya udah, Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Sahabat dakwah, tak disangka selepas sholat subuh ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mukni,
Mantan bosnya di kantor menelepon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti menggambarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan muka Pak Gonim yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mukni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. Dan ia berkata kepada anaknya, "Doamu dikabulkan, Nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Gonim. Sahabat dakwah, mantan bosnya yang bernama Pak Mukni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruh untuk segera pindah. Sungguh ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha, dan tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran.